Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Sauna Azkia dengan NIM 122401010101010. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dampak keragaman budaya terhadap penerimaan pesan dakwah. Di sini ada 5 poin penting yang sudah saya warnain sengaja ya. Biar apa? Biar teman-teman enak gitu ya untuk melihatnya. Oke, pertama di sini ada penerimaan positif. Nah, di sini dampak keberagaman budaya memang akhirnya menciptakan penerimaan pesan dakwah yang beda-beda. Ada penerimaan positif, ada resistensi terhadap perubahan, ada adaptasi pesan, ada persepsi negatif, ada penguatan identitas. Oke, yang pertama ya, penerimaan positif. Keragaman budaya dapat menciptakan ruang dialog dan penerimaan pesan yang lebih luas. Misalnya kita nih, orang Sunda ketemu orang Jawa di kuliah dan kita tanya, oh ternyata penyampaian pesan di Sunda itu lebih cenderung enaknya lembut ya, secara lembut gitu. Oh iya, akhirnya kita berdialog, kita bertanya sama teman-teman kita, oh kalau di Jawa emang gimana? Oh di Jawa tuh cenderung lebih dikuatkan pakai penegasan gitu ya. Kayak kalau di Sunda ada Ustadz Hanan Ataki, kalau di Jawa itu misalkan ada Gus Miftah gitu misalnya. Oke, selanjutnya ada resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan ini tuh kayak perbedaan budaya memang akhirnya dapat menyebabkan penolakan-penolakan gitu ya. Kenapa? Karena eh, disampaikannya secara tidak pas gitu. Kayak contohnya orang-orang yang misalkan biasanya pakai kerudung-kerudung panjang. Kita di Indonesia yang biasa pakai kerudung warna-warni gitu ya, akan merasa keras. Oh, kok beda gitu. Kalau misalkan disampaikan dengan tidak baik, makanya kita memang harus tahu dulu nih. Oh, ternyata budaya di Indonesia kayak gini, maka kita harus menyesuaikan. Lalu ada adaptasi pesan. Pesan dakwah perlu disesuaikan dengan konteks budaya agar lebih mudah diterima. Nah, sekarang zamannya Gen Z yang sukanya nanya, emang kenapa ini nggak boleh loh? Ini emang kenapa? Yang kita kaum-kaum intelek gitu suka nanya, kenapa? Kenapa boleh? Kenapa nggak boleh? Nah, maka kemarin ada acara YouTube ya yang menarik banget, yaitu Ustadz Felix Yau dan Raymond Chin. Di sana ada escape yang bahasannya nggak cuma monoton aja, tapi juga kita diajak berpikir di dalam. Selanjutnya ada juga persepsi negatif. Oh tentu ya, dari keragaman budaya itu juga akhirnya eh, menimbulkan persepsi negatif. Sebenarnya persepsi negatif ini tuh nggak cuma dari keragaman budayanya, tapi stereotip-stereotip yang udah beredar. Kayak misalnya, kayak di zamannya bom Bali gitu ya, ada orang-orang yang pakai kerudung besar, orang-orang yang jenggotan gitu. Ternyata bikin bom di Bali gitu. Nah, itu akhirnya buat stereotip baru di masyarakat. Oh, ternyata orang-orang yang kayak gitu tuh teroris ya, gitu. Itu tuh parah sih sebenarnya ya. Bikin orang-orang Muslim kena orang nggak Islam tuh akhirnya dapat stereotip negatif dari sana. Jadi makanya ada persepsi negatif di sini. Oke, selanjutnya ada penguatan identitas budaya. Selain tadi ya ada persepsi negatif, penerimaan positif, ternyata keragaman budaya ini juga akhirnya punya dampak penguatan identitas budaya tersendiri dalam penerimaan pesan dakwahnya gitu. Kenapa? Karena dalam penyampaiannya kita di sini menghormati nilai-nilai lokal gitu, teman-teman. Jadi di sini ada dampak keragaman budaya terhadap penerimaan pesan dakwah. Ada 5 poin ini. Diingat-ingat teman-teman boleh. Dan jika memang teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar atau boleh langsung tanyakan kepada saya pada saat presentasi mata kuliah dakwah antar budaya. Terima kasih teman-teman. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.